Hai, ketemu lagi sama kayak Son ya. Kita kemarin di pelajaran sebelumnya kita udah belajar gimana tentang tumbuhan yang bisa tumbuh karena terangnya Tuhan. Yang kedua, kita belajar juga bahwa manusia adalah ciptaan yang spesial karena dia dibentuk, dipikirkan dan juga diberi kuasa sama Tuhan. Nah, hari ini yang ketiga kita mau belajar yang lainnya lagi ya, tentang kedahsyatan Tuhan juga pastinya. Siapa yang di sini yang suka binatang coba? Pasti semua suka binatang ya. Tapi kakak mau tanya, siapa yang mau hidup sama binatang-binatang? Terus atau siapa yang mau hidup dengan tempat yang banyak pohon-pohonnya, banyak bunganya, banyak pokoknya indah banget deh. Kakak dari kecil itu seneng banget kalau misalnya kita bisa hidup di tempat yang kayak gitu. Wah, pengen banget deh pokoknya. Tapi tahu nggak bahwa dahulu tempat yang kayak itu ada loh ternyata di bumi ini. Tempat yang banyak pohon-pohonnya, banyak buah-buahnya, gratis lagi tinggal ambil. Wah, enak banget tau ya pokoknya. Udah gitu tempat yang kayak gini itu banyak binatang-binatangnya juga. Dan kalian tahu binatang-binatangnya tuh akur-akur loh. Bahkan seekor singa ya di tempat ini zaman dahulu di bumi ini vegetarian. Wah, dia makanannya tumbuh-tumbuhan. Masa iya singa makanannya tumbuhan? Kalian gak percaya? Kakak lihat ini ya ayat Alkitabnya. Kejadian 1 ayat 30. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Wah, asik banget ya zaman dulu. Keren. Binatang-binatang yang makanannya daging-daging, yang nyerem-nyeremin itu makanannya tumbuhan ternyata. Wah, keren abis ya emang Tuhan ya. Tapi kalau misalnya sekarang kakak ketemu sama singa, nyeremin banget ya. Bisa-bisa kakak dimakan. Gak mau deh. Tapi kakak masih tetap pengen kalau misalnya bisa hidup kayak gitu ya, bisa akur sama binatang-binatang. Kalian penasaran gak tempat apa ini? Tempat ini namanya Taman Eden. Ya, Taman Eden namanya. Nah, kalian kan udah denger nih nama tamannya, pasti udah gak asing lagi dong sama taman ini. Dan kalian pasti tahu dong, taman ini diciptakan paling pertama sama Tuhan buat manusia, buat seluruh ciptaannya juga ya, hewan-hewan, baik yang di darat maupun di udara maupun yang di air. Taman ini memang dipersiapkan buat ciptaannya ya. Tapi taman ini tuh gak kecil yang kayak taman di perumahan gitu ya, juga bukan besar kayak taman mini Indonesia yang banyak pohon-pohonnya, banyak tempat-tempatnya, ada museum-museumnya. Bahkan Taman Eden itu lebih luas daripada itu. Karena kalian tahu kenapa? Bahkan taman ini dialiri sama 4 sungai. 4 sungai, bayangin 4 sungai itu mengaliri taman ini, berarti luas banget ya. Paling kalau taman mini Indonesia tuh cuma dialirin sama 1 sungai. Tapi Taman Eden dialiri sama 4 sungai ya. Nah, sungai ini namanya adalah Pison, Gihon, Tigris, sama Efrat. Nah, yang paling dibikin keren sama Tuhan itu adalah sungai Pison ya. Karena di sini Tuhan bilang bahwa ada emas yang baik di situ. Aduh, pasti enak banget deh kalau misalnya kita bisa hidup di tempat yang kayak gitu ya. Udah luas banget, binatangnya baik-baik semua. Kalau lapar tinggal metik pohon. Aduh, enak banget deh. Ragunan sama Taman Safari mah gak ada apa-apanya sama Taman Eden ya. Tapi tahu nggak? Ternyata taman ini disiapin buat manusia. Taman ini juga ditinggali sama Adam ya. Iya, sekalipun Adam bisa menikmati indahnya dunia flora dan fauna, ternyata Adam
kesepian karena dia cuma satu-satunya manusia yang ada dan sendirian saat itu. Lalu karena tahu itu di Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Wah, setelah Tuhan tahu tentang kesepian Adam, Tuhan membuatnya mengantuk dan tertidur. Hah? Tuhan bisa hipnotis? Wait, bukan. Karena Tuhan mau operasi Adam. Hah? Operasi? Waktu Adam tertidur, Kejadian 2 ayat 21 bilang kayak gini. Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan setelah itu, Tuhan membangunkan seorang perempuan. Dan dibawanya perempuan ini ke depan Adam. Waktu dibawa ke depan Adam, kalian tahu, bener banget, sama persis yang kalian pikirkan. Adam akhirnya punya teman. Adam gak sendirian lagi. Wah, akhirnya dia punya teman manusia loh. Dia gak kesepian lagi ya. Jadi hari ini kita belajar apa dong? Kita belajar bahwa manusia itu gak bisa hidup sendirian ya. Karena buat Tuhan, manusia yang hidup sendirian itu tidak baik. Dengan ini kalian gak boleh suka berantem sama temen ya. Karena Tuhan ciptakan mereka sebagai teman kalian dan juga sebagai penolong kalian yang sepadan ya. Karena teman kalian itu adalah penolong ya, gak boleh dimusuhin, namanya juga teman. Satu-satunya yang boleh kita panggil sebagai musuh itu tuh iblis ya, bukan Tuhan, tapi musuh kita itu iblis ya. Nah, jadi teman-teman kita nggak boleh dibilang musuh karena mereka adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan buat nemenin kita ya. Taman Eden itu ternyata masih ada loh, masih ada. Kok bisa? Itu kan udah lama banget zamannya Adam dan Hawa. Taman Eden itu sekarang ada di sekitar kita loh. Kok bisa? Iya bisa, karena Taman Eden itu bicara soal keakuran satu sama lain ya. Kayak Adam sama Hawa sama binatang-binatang, gak ada yang berantem ya. Bahkan mereka hidup dengan harmonis. Nah, kalau kalian mau punya hubungan yang harmonis, yang gak ada berantem-berantemnya sama kakak adik, sama papa mama ya, itu namanya kalian sedang ada atau kalian sedang memelihara Taman Eden. Kalian sedang ada di dalam nuansa Taman Eden. Nah, kalian mau nggak Taman Eden itu ada di sekolah kalian, ada di rumah kalian? Nah, kalau kalian mau, nih ayat hafalannya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, jadi kalau kalian mau menikmati Taman Eden, kalian harus mengusahakan dan memelihara nuansa Taman Eden. Gak boleh berantem, harus baik-baikan dan saling mengasihi satu sama lain. Oke, ditutup. Itu aja pelajaran hari ini kita ya. Jangan lupa untuk hafalin ayatnya dan dilakukan ya. Salam adik-adik semua, pagi hari ini kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh semua kakak-kakak guru sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, Om berdoa supaya setiap firman yang kalian sudah mendengarnya pada pagi hari ini, yakini firman Tuhan itu, pegang dalam hidup kalian, dan firman itulah yang membuat kita menjadi kuat. Firman Tuhan itulah yang membuat kita menjadi sehat dan terus bertumbuh iman kita di dalam Tuhan. Sehingga walaupun kita masih kecil, tapi ketika kita punya iman yang besar,
Karena iman yang bertumbuh dari firman Tuhan itulah yang membuat kita semakin kuat dan berhasil dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita sama-sama akan berdoa. Kita minta Roh Kudus menanamkan firman Tuhan itu dalam hidup kita untuk kita terus percaya dan setia bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup. Pagi hari ini kami semua sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkati setiap hati kami. Engkau tanamkan benih firman-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dan dengan Roh-Mu yang kudus Engkau meteraikan firman-Mu. Agar kami semua, walaupun kami masih kecil, tapi kami memiliki iman yang besar. Karena kami percaya firman Tuhan. Berkati kakak-kakak guru sekolah minggu yang mengajar hari ini. Tuhan berkati mereka semua dan Tuhan berkati kami semua. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan pimpinan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sama-sama terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.